Oke guys, jadi akhirnya di tengah gonjang-ganjing ekonomi dan segala macam isu yang terjadi di luar negeri maupun dalam negeri, akhirnya Indonesia kena juga imbasnya yang mulai terasa nih. Jadi di pasar NDF rupiah sudah melemah ke 17.000 per 1 US dollar. Nah, jadi di video ini saya akan jelasin maksudnya apa rupiah tembus ke 17.000 rupiah per 1 US dollar untuk NDF. Jadi maksudnya itu apa, NDF itu apa, lalu kemudian dampaknya akan jadi seperti apa, lalu kemudian perekonomian di Indonesia seperti apa, dan dampaknya untuk kamu seperti apa, dan yang paling penting adalah apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu sekali lagi bisa menyalip di tikungan malah mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Nah, sebelum saya masuk ke topik utamanya, saya mau menjawab karena banyak sekali orang-orang yang nge-DM saya di Instagram nanyain tentang buku Scroll Like Cuan, pengen lihat daftar isinya. Jadi ini adalah buku Scroll Like Cuan, buku untuk kamu bisa mengubah media sosial menjadi mesin income, dan banyak banget yang nanya mau lihat daftar isinya. Jadi ini saya liatin daftar isinya. Nah, kalau kamu mau order bukunya, itu nanti silakan. Kamu bisa klik linknya di bawah. Jadi ini daftar isinya, kamu bisa lihat, kamu bisa pause dulu videonya, atau kamu bisa ulang-ulang sampai kamu bisa baca semua daftar isinya. Oke. Sekarang langsung ke topik dari video ini. Jadi apa itu maksudnya NDF? NDF itu apa? Lalu kemudian kalau di market NDF, lalu kemudian rupiah sudah tembus ke 17.000 per 1 US dollar, maksudnya apa? Jadi gini, saya agak bingung bagaimana menjelaskannya secara sederhana. Tapi gampangnya gini deh, gampangnya gini. Jadi NDF ini adalah pasar spekulasi, gampangnya seperti itu. Pasar spekulasi di mana di pasar NDF ini para institusi besar itu meramalkan atau berspekulasi bahwa rupiah itu akan tembus ke 17.000 per US dollar. Oke? Jadi bayangannya itu seperti ini. Kalau misalnya, mungkin kamu agak familiar ya dengan binary option misalnya. Saya nggak promosiin binary option ya, tapi mungkin kamu familiar. Jadi kalau misalnya kamu bilang call, artinya kan kamu sedang berspekulasi harga akan naik. Kalau put, kamu berspekulasi harga akan turun. Nah, itu namanya spekulasi. Oke? Di pasar NDF atau non delivery forward, bahasa bentuk lengkap dari NDF, itu para institusi, para investor-investor besar, mereka berspekulasi bahwa rupiahnya akan melemah. Nah, dan nilai dari spekulasinya itu sudah menembus angka 17.000. Jadi maksudnya adalah secara psikologi dari institusi-institusi besar, mereka mengatakan bahwa rupiah ini akan mencapai angka tersebut. Jadi dari spekulasinya aja udah tembus di angka 17.000. Nah, nanti tinggal menunggu realnya bagaimana. Tapi ketika para institusi besar udah berspekulasi, udah menebak, udah mengira-ngira, menganalisa bahwa rupiah akan tembus ke sana, ya untuk realitanya sampai kamu ke bank, ke money exchange gitu ya, untuk beli US dollar harganya sudah 17.000, ya itu ya sebenarnya menunggu waktu. Dan sekarang itu udah ada di angka sekitar 16.500, 16.600 seperti itu. Nah, dampaknya apa? Misalnya anggap aja sekarang harga US dollar udah mencapai 17.000, harga faktualnya ya, harga sebenarnya ya udah mencapai 17.000. Pertama, sebelum itu saya mau bahas dulu kenapa rupiah melemah. Apakah artinya Indonesia ini akan hancur ekonominya? Apakah artinya ekonomi Indonesia benar-benar udah parah banget? Apakah ini efek dari dana antara? Jadi gini, yang namanya market, pasar, itu mengikuti satu hukum yang namanya supply and demand. Sesimpel itu aja. Ingat supply and demand, artinya apa? Ketika supply-nya banyak dan tidak ada permintaan, maka harga akan turun. Karena barangnya banyak, yang beli nggak ada. Tapi sebaliknya, ketika banyak yang beli, suatu barang banyak yang beli, artinya demand sangat tinggi dan supply-nya terbatas, maka harga akan naik. Nah, ketika dolar naik terhadap rupiah, artinya apa?
Artinya ada banyak terjadi penjualan rupiah, banyak orang yang megang rupiah awalnya, mereka jual rupiahnya, mereka beli dolar. Untuk apa keperluannya? Salah satunya itu adalah karena gonjang-ganjing ekonomi dunia, sehingga banyak investor-investor, terutama investor asing yang naruh uangnya di Indonesia ya, banyak investor asing yang besar-besar yang naruh dananya di Indonesia, mereka menarik investasinya dan mau memindahkan dananya ini untuk investasi yang lebih aman. Misalnya taruh di emas atau malah taruh di US dollar sekalian. Seperti itu. Jadi banyak investor-investor besar, institusi-institusi yang tadinya naruh uangnya di Indonesia dalam bentuk rupiah pastinya kan kalau di Indonesia kan, mereka tarik, mereka pindahkan ke yang lain. Apakah itu artinya ekonomi di Indonesia buruk? Menurut saya tidak juga. Nggak juga. Kenapa? Sekarang bayangkan gini, harga saham akan turun, pasti akan turun. Harga saham turun. Tapi penurunan harga saham bukan diakibatkan karena performa perusahaannya jelek. Contoh, IHSG. Dalam IHSG itu ada banyak tuh, ada BBCA, BMRI, dan lain-lainnya. Bank BCA profitable perusahaannya. Bank Mandiri profitable. Bank BNI profitable. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang besar-besar, yang raksasa, sebenarnya mereka tetap profitable. Mereka nggak ada masalah dengan keuangannya, mereka nggak ada masalah dengan biaya operasionalnya, dan mereka sangat sehat secara keuangannya, tapi sahamnya bisa jadi turun. Kenapa? Karena banyak yang jual. Siapa yang jual? Yang tadi saya bilang, banyak institusi asing, investor asing yang besar-besar, gajah-gajah, mereka jual sahamnya supaya mereka bisa narik dananya, mereka pindahin ke safe haven yang lain. Safe haven itu maksudnya investasi yang lebih aman dan lebih stabil. Karena kan sekarang ekonomi lagi gonjang-ganjing. Investor benci banget gonjang-ganjing. Dan yang bikin gonjang-ganjing bukan kita. Kebijakan Amerika dari Donald Trump yang dalam tanda petik ya nantangin perang dagang seluruh dunia. Udah gitu deh. Nah, gonjang-ganjing, investor benci banget sama gonjang-ganjing ketidakpastian. Mereka perlu kepastian. Makanya dipindahlah ke dalam aset-aset yang lebih aman. Misalnya tadi saya bilang bisa emas, bisa US dollar sekalian seperti itu. Makanya dampaknya di Indonesia ya harga saham akan turun. Nah, penurunan harga saham tapi perusahaannya sebenarnya sangat sehat, operasionalnya sehat, keuangannya sehat. Artinya apa? Kalau saya ngelihatnya ini adalah siap-siap nih, ada banyak, ini analogi ya, mobil Ferrari yang dijual di harga Innova. Siap-siap nih, banyak mobil Ferrari yang dijual di harga Avanza Xenia. Nah, siap-siap tuh. Jadi kalau misalnya terjadi harga saham pada turun, ya kamu udah siap tuh. Udah siap minimal akan melihat, wah Ferrari sekarang turun nih, harganya harga BMW dulu, nanti turun lagi nih. Wah sekarang harganya udah mulai harga Alphard turun lagi, harga Innova turun lagi. Silakan, syukur-syukur turunnya sampai harga sepeda roda 3. Nah, enak tuh der, karena balik lagi sekali lagi perusahaannya sehat, perusahaannya bagus, profitable, keuangannya cukup kuat, bisnisnya bagus. Cuman permasalahannya ya harga sahamnya turun karena banyak yang jual sahamnya. Saya ulangi sekali lagi. Oke. Lalu kemudian apa dampaknya terhadap kamu? Seperti itu ya, saya jelaskan ya. Apa dampaknya terhadap kamu? Analisanya simple. Jadi, dengan harga dolar menguat terhadap rupiah, ini akan bisa mengakibatkan harga barang makin mahal. Terutama barang-barang yang basisnya adalah impor. Bisa mahal tuh. Tapi kalau kamu bekerja di sebuah perusahaan yang basisnya adalah ekspor, siap-siap perusahaanmu akan jadi lebih cuan. Simpel itu. Ini kita ngomongin dalam konteksnya adalah dolar menguat terhadap rupiah. Kita belum ngomongin dalam konteks adalah bagaimana Trump ini mengenakan tarif dan segala macam. Kita belum kesana arahnya. Kita masih ngomongin soal dolar menguat. Ketika dolar menguat, maka perusahaan yang ekspor dan dibayar dalam bentuk dolar, mereka akan cuan banget. Seperti tahun 98. Perusahaan-perusahaan yang basisnya adalah ekspor, yang fokus kegiatannya adalah ekspor, dibayar dengan dolar, tiba-tiba mereka jadi kayak mendadak, jadi sultan itu. Bayangin, US dollar naik dari 2.000 ke 20.000, balik ke tahun 98. Sekarang di tahun 2025 ini, harga dolar naik nih dari 16.500 ke 17.000, itu pun masih spekulasi gitu kan. Nah,
kalau misal terjadi, kalau misal benar-benar tembus ke 17.000 di harga faktualnya, harga benerannya, apa yang terjadi ya, harga barang sehari-hari akan naik. Biaya kehidupan, biaya hidup akan naik, terutama yang basisnya impor, yang mana tuh banyak banget. Karena kita dari mobil, dari semuanya masih ngimpor, oke? Nah, tapi yang ekspor, kalau kamu kerja di perusahaan ekspor, nah siap-siap akan naik tuh. Perusahaanmu akan untung, dan mungkin mudah-mudahan ya kamu juga dapat bonus di sana. Nah, lalu kemudian ketika perusahaan ini banyak yang impor, untuk perusahaan yang banyak yang impor, nah siap-siap akan ada yang namanya, kemungkinan ya, akan ada yang namanya efisiensi. Efisiensi itu adalah kata-kata yang halus dari PHK. Bisa jadi supaya menyehatkan keuangan, karena kan harga bahan baku semuanya mahal nih. Kalau yang impor ya, kalau bisa dari dalam negeri sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang impor, siap-siap biaya akan membengkak dan akan terjadi yang namanya efisiensi. Oke. Lalu kemudian kalau misalnya sekarang kita bicara perusahaan ekspor. Tadi kan saya bilang, kalau perusahaan ekspor itu akan cuan selama ekspornya tidak ke Amerika doang. Sekali lagi ya, perusahaan ekspor akan cuan selama ekspornya tidak ke Amerika doang. Kenapa? Karena balik lagi, beberapa hari yang lalu, Donald Trump, Presiden US, mengenakan tarif 32% ke Indonesia, di atas tarif 10% yang dikenakan ke semua negara. Bahkan negara yang isinya cuma penguin, gak ada manusianya pun tetap kena 10%. Nah, artinya dengan adanya tarif, harga barang ekspor dari Indonesia ke Amerika menjadi nggak kompetitif, karena jadi mahal banget barangnya di Amerika. Sehingga kemungkinan besar orang-orang Amerika, konsumennya itu akan lebih suka belanja ya barang yang mereka bikin sendiri, yang Amerika made. Makanya kan Donald Trump juga mengatakan, udah deh, daripada lu ekspor ke Amerika, mendingan bikin pabriknya di Amerika aja, rekrut nih orang-orang Amerika. Jadi dia sebenarnya tujuannya menyelamatkan negaranya sendiri. Oke, America First kebijakannya. Indonesia juga punya kebijakan Indonesia First, namanya adalah TKDN, sehingga muatan lokalnya diperbanyak dan ada hilirisasi. Ini kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang Indonesia First. Nah, karena kebijakan inilah akhirnya Amerika ngasih tarif ke Indonesia 32%. Karena dianggap kebijakan Indonesia First itu bisa membahayakan kebijakan Amerika First-nya Donald Trump. Jadi inilah namanya perang dagang nih. Seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaanmu cuman marketnya 90% ekspor ke Amerika, ya siap-siap. Nah, cuman apa yang bisa kamu lakukan? Kamu seperti saya, hanya satu orang rakyat jelata, ya tidak bukan yang kemudian punya bisnis ratusan triliun ekspor ke seluruh dunia. Saya anggap bukan ya. Kita sama-sama ya orang biasa lah gitu kan. Sama-sama orang biasa yang mencoba mencari makan sehari-hari. Apa yang bisa kamu lakukan? Nomor satu paling penting, kejar secepatnya kemandirian finansial. Jangan hanya tergantung kepada satu sumber income. Kebanyakan orang hanya tergantung dari satu sumber income, dan ketika saya bilang kebanyakan, itu adalah 90% orang hanya tergantung dari satu sumber income, yaitu adalah gaji dari pekerjaan mereka. Ini masalah besar. Di tengah gonjang-ganjing, kita nggak pernah tahu, yang tadinya kerja di pabrik, tadinya kerja di perusahaan besar, dan segala macamnya, terjadi yang namanya efisiensi, PHK, kamu nggak akan pernah tahu kapan itu terjadi, habis sudah. Satu sumber income, dan itu habis, repot dah urusannya. Nah, kamu harus punya beberapa sumber income. Syukur-syukur beberapa sumber passive income. Sekali lagi, penting banget beberapa sumber passive income. Dan goalmu dalam jangka pendek adalah secepat mungkin punya passive income yang minimal menyamai gajimu. Kalau gajimu sekarang 10 juta, sekarang kamu punya waktu untuk secepat-cepatnya. Jangan nunggu tarsok, jangan ntar besok. Naikin passive income-mu minimal sebesar gajimu. Kalau gajimu 10 juta, passive income-mu 10 juta, dan amit-amit ya, saya nggak mendoakan terjadi, tapi kalaupun terjadi karena gonjang-ganjing segala macamnya, gajimu hilang, di PHK deh, gampang yang ngomong, to the point, kamu kena PHK,
passive income-mu masih bisa menyelamatkanmu. Syukur-syukur ternak uangmu, passive income-mu udah melebihi gajimu. Gaji 10 juta, passive income 20 juta. Syukur-syukur, saya doakan amin terjadi gitu ya. Ya udah, kalau perlu kamu aja yang resign, nggak apa-apa deh. Kasih aja slot kerjanya buat yang lain yang masih nganggur. Oh, itu cakep sekali. Pahalanya besar tuh. Jadi harus mulai berpikir gimana caranya ngebangun sumber income kedua, sumber passive income kedua, sumber passive income ketiga, dan seterusnya, sehingga kamu bisa punya, at least kamu punya dana cadangan kalau misal terjadi apa-apa dengan pekerjaanmu. Mungkin kamu kinerjanya baik, tapi perusahaannya yang pindah. Yang tadinya produksi di Indonesia pindah produksi ke Amerika karena diberikan insentif yang banyak sekali oleh pemerintah di sana. Bisa aja. Ini bisnis. Nothing personal. Ini bisnis. Ini yang bisa kamu lakukan sekarang. Supaya kamu bisa menyelamatkan dirimu dari kondisi ini. Nah, kalau saya boleh sarankan, mulai dari mana? Kamu punya handphone. Kamu punya koneksi internet, makanya kamu bisa nonton YouTube ini. Oke? Kamu punya handphone, kamu punya koneksi internet, dan kamu punya media sosial. Manfaatkanlah 3 hal ini supaya kamu bisa menciptakan uang dari sana. Cara paling gampang gimana sih? Kalau saya yang saya lakukan, saya bikin video YouTube. Video YouTube, saya punya beberapa channel. Masing-masing channel punya ratusan video, dan semua video setiap hari, setiap jam, setiap menit menghasilkan passive income buat saya dari iklan, minimal dari iklan. Lalu kemudian yang saya dan tim saya lakukan juga dari TikTok affiliate, itu gampang banget. Kenapa? Bikin akunnya gratis, daftar jadi resellernya gratis, cari barangnya gratis, bikin kontennya gratis. Begitu orang belanja dari keranjang kuning di kontenmu, dapat komisi. Enak apa enak banget. Nah, gimana caranya supaya sosial mediamu yang selama ini hanya dipakai buat scroll bisa menjadi cuan? Nah, makanya saya menulis buku ini, Scroll Like Cuan. Membuat media sosialmu menjadi mesin income dan menjawab 2 pertanyaan, mulai dari mana dan apa langkah awalnya. Saya ulangi lagi, ini daftar isinya, kalau kamu mau lihat silakan. Dan kalau kamu mau order bukunya, silakan, nanti ada linknya di bawah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.